Mari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di belakang harap kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan mulaikan sesi kita selanjutnya yang kedua. Ibu-ibu, ibu-ibu yang ada di belakang. Mari kembali ke tempat duduk masing-masing, Bapak Ibu. Sudah jam 10, kita akan mulaikan sesi kita yang selanjutnya. Siap untuk mulai sesi kedua? Siap? Yang ngomong siap cuma 2-3 orang. Kalau kata Pak Doni tadi yang amin cuma 2-3 orang. Siap? Siap? Haleluya. Kita akan mulaikan sesi kita yang kedua. Kita sambut pembicara kita yang kedua, the one and only Bapak Pendeta Gunawan Hartono, berikan tepuk tangan yang meriah. Kayak mau tinju. Bukan aku yang buat ya Kodon ya, not me. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk ke Bible Naratif. Dan memang di dalam Bible Naratif atau Erbas ini Bapak Ibu saudara kita punya dua sayap ya. Kalau Pak Doni itu lebih ke preacher, lebih ke berkhotbah, dan kalau Erbas ini seperti lukisan, maka kuas yang dipakai oleh Pak Doni itu kuas besar Bapak Ibu saudara. Jadi set kasih gambar. Bagian saya itu hanya menyempurnakan saja ya. Kasih yang kecil-kecilnya saja ya. Jadi kalau di Pak Doni bicara ada tentang sistematik dan biblika di dalam teologi, maka sebenarnya kalau saya boleh katakan Bible Naratif ini Pak Don memang lebih biblika, saya lebih akan memberikan secara sistematiknya kepada Bapak Ibu saudara. Nah, bagian saya Bapak Ibu saudara akan mengajak Bapak Ibu saudara kembali untuk mempertajam tentang apa sih Erbas itu ya. Nah, tapi saya akan mulai Bapak Ibu saudara dengan yang paling awal lebih dulu. Tadi kalau Pak Doni langsung menghunjam masuk ke pewahyuan yang beliau sudah terima, maka saya akan mengajak Bapak Ibu saudara untuk masuk ke yang paling dasar sendiri, yaitu tentang Bible, tentang Alkitab. Silakan ditayangkan The Drama of the Scripture. Bapak Ibu saudara, kita secara aliran itu masuk di dalam sebuah aliran yang namanya Gereja Reformasi atau Gereja Protestan. Dan di dalam Gereja Reformasi atau Gereja Protestan, Bapak Ibu saudara, yang dipionering oleh Martin Luther, maka kita semua tahu bahwa Alkitab atau Bible itu menjadi sesuatu yang sangat fondasi ya di dalam kehidupan kita. Semenjak Martin Luther, maka di dalam Gereja Protestan, Bapak Ibu saudara, kita mengenal satu prinsip yang namanya adalah sola scriptura. Di mana yang disebut sebagai sola scriptura itu bukan berarti bahwa kita orang percaya itu hanya membaca Alkitab, maksudnya bukan seperti itu. Tapi sola scriptura artinya adalah bahwa Alkitab itu menjadi pedoman. Alkitab itu menjadi otoritas yang tertinggi, saudara. Baik di dalam dogma, di dalam doktrin, ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, Bible, Alkitab bagi kita itu ada sesuatu yang sangat penting banget gitu ya. Kalau saya selalu mengajar Bapak Ibu saudara termasuk di tempat ini DC, saya selalu mengatakan begini, kalau ada seseorang misalnya mendapatkan mimpi misalnya, atau mendapatkan sebuah pewahyuan, atau misalnya mendapatkan sebuah pengajaran, maka selalu wajib buat setiap kita sebagai orang-orang yang ada di dalam kekristenan reformasi adalah untuk mempertanyakan adalah begini, dasar Alkitabnya di mana? Gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, saya percaya bahwa bahwa cara kita memahami Alkitab itu sangat penting Bapak Ibu saudara.
Ya, cara kita di dalam memahami Alkitab itu sangat menentukan Bapak Ibu Saudara tentang doktrin kita dan bagaimana kehidupan kita. Ya, pengalaman kita dibentuk oleh Alkitab, ajaran kita dibentuk oleh Alkitab Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana kita hidup itu dibentuk oleh Alkitab. Sehingga saudara yang harus kita dalami di dalam Airbus, bebannya sebenarnya adalah seperti ini. Bagaimana kita bisa memahami Alkitab ini dengan lebih baik? Bagaimana kita bisa memahami Alkitab ini dengan lebih tepat? Nah, di dalam kekristenan modern atau gereja modern, saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau mau disurvei itu ada berbagai cara pandang Bapak Ibu Saudara tentang Alkitab. Ya, saya memberikan ada beberapa di situ yang buat saya bukan, ya, Alkitab itu bukan seperti itu. Next slide. Bahwa sifat dasar Alkitab adalah bahwa Alkitab itu bukan buku motivasi. Next slide, next. Ya, oke. Next. Ya. Alkitab itu bukan buku motivasi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya harus ngomong seperti ini? Karena hari-hari ini banyak sekali gereja-gereja yang pendeta-pendetanya, Bapak Ibu Saudara, itu jadi motivator. Sehingga pendeta dan motivator itu akibatnya adalah berebut lahan pencarian, Saudara. Ya, Saudara. Nah, biasanya kalau pendetanya itu sebagai motivator, ya dia pasti pakai Alkitab, nggak mungkin pakai yang lain. Sebab kalau dia pakai buku yang lain pasti dimarahi. Cuma biasanya Bapak Ibu Saudara dia akan buka satu ayat di dalam Alkitab, dia pungut satu ayat dalam Alkitab, dia bacakan itu terus dia ngomong dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, Saudara, yang bermula hanya pada satu ayat itu. Dan biasanya ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang memberikan semangat. Misalnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi percaya di gereja-gereja yang semacam ini, dosa, penghakiman, neraka tidak akan pernah dikhotbahkan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa di dalam Alkitab ada motivasi. Saat kita membaca Alkitab, saudara, firman Tuhan akan memberikan sebuah motivasi, semangat buat kita. But the Bible is not, Alkitab bukan buku motivasi. Alkitab bahkan saya katakan bukan buku dogma. Dogma berarti ajaran. Saya percaya bahwa di dalam Alkitab ada ajaran-ajaran. Ada ajaran-ajaran, saudara. Tetapi saudara, Alkitab itu bukan buku dogma. Alkitab itu bukan buku saudara ajaran. Sebab kalau Alkitab itu adalah buku ajaran, maka bentuknya akan serupa seperti buku sistematika. Bab 1 Allah, bab 2 dosa, bab 3 Kristus. Alkitab kita enggak seperti itu, betul? Yang ketiga saya katakan bahwa Alkitab bahkan bukan juga buku pedoman moral. Ya, bukan hukum. Di sini ada Pak Enrico yang ahli hukum, ya saudara. Kalau Alkitab itu tujuan utamanya menjadi buku pedoman moral, maka saya percaya bentuknya akan seperti ini. Bab 1, pasal 1, ayat 1, 2, 3, kemudian pasal 2, bab 2, pasal 1, 2, 3, dan seterusnya. Alkitab enggak seperti itu. Jangan salah paham dengan saya percaya di dalam Alkitab ada dogma. Di dalam Alkitab ada ajaran, di dalam Alkitab ada pedoman moral. Tetapi Alkitab secara basic bukan buku pedoman moral. Dia bahkan saya katakan bukan buku pedoman sukses. Walaupun saya percaya firman Tuhan mengatakan barang siapa yang taat kepada hukum-hukum Tuhan, hidupnya akan berhasil. Tetapi saudara, Alkitab bukan buku panduan sukses. Bahkan saya katakan di situ, Alkitab bahkan bukan buku spiritualitas. Saudara, ada banyak orang yang hanya baca Alkitab untuk bisa mendengarkan sesuatu, saudara. Saudara, bahasa karismatiknya adalah rema. Betul? Hari ini saya harus bikin keputusan. Ya, beli barang atau enggak, buka Alkitab. Tuhan ngomong apa? Saya katakan cara yang seperti ini adalah the bad way, cara yang paling buruk. Saya kira ada banyak pendeta yang sudah kasih contoh, saudara, bagaimana ketika tiba-tiba Alkitab dibuka, jarinya ditunjuk, kemudian ayat yang keluar adalah, dan Yudas pun menggantung diri. Saudara. Saya katakan, no, Alkitab bukan seperti itu. Walaupun saya percaya, when we read the Bible, God speak to us. Ketika kita buka Alkitab, Allah bicara sama kita. Jadi sebenarnya Alkitab ini apa? Nah, ini yang menjadi fondasi yang paling dasar di dalam Bible naratif atau Airbus, yaitu apa? Bahwa Alkitab next adalah sebuah kisah. Dari mana kita tahu bahwa Alkitab itu adalah sebuah kisah? Next slide, sederhana. Yang pertama, tadi Pak Doni sudah buka dan kasih ilustrasi yang bagus. Bahwa
Saya mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab suci, Bapak Ibu Saudara, yang dapat dibaca sebagai satu kesatuan yang progresif dari awal sampai akhir. That's a story. Saya tidak ahli di dalam semua agama, tapi setidaknya saya pernah menjadi dosen studi perbandingan agama. Jadi saya setidaknya pernah membaca Quran, saya pernah membaca sedikit tentang Tripitaka, Saudara, Weda, segala macam. Dan saya katakan, the Bible is unique. Alkitab itu unik, saudara. Karena kalau saudara membaca kitab-kitab yang lain, saudara tidak akan bisa membaca kitab itu dari awal sampai akhir seperti saudara membaca buku cerita. Only the Bible, hanya Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang kalau saudara baca, itu dari awal sampai akhir, itu nyambung. Betul? Bahkan pasal yang awal dari kitab Kejadian, saudara buka Wahyu pasal yang terakhir, itu sama. Betul? Ada taman, ada pohon, ada sungai. Betul saudara? Artinya adalah apa? The Bible is a book story. Alkitab itu adalah sebuah buku cerita. Yang kedua, pembukaan Alkitab mengindikasikan bahwa Alkitab ada sebuah kisah. Saya ingat saudara ada dulu film yang sangat terkenal, sudah judulnya Once Upon a Time. Once Upon a Time in China, gitu kan saudara, Jet Li, saudara. Dan itu menceritakan, kalau kita biasa mendengarkan dongeng, kita sering membacakan buku dongeng, buku cerita kepada anak, saudara akan membuka dan selalu dikatakan begini, pada mulanya, suatu waktu di negeri yang jauh, in the beginning, saudara, pada asalnya, suatu kala, saudara. Dan ketika sudah membaca Alkitab saudara, Kejadian 1 ayat ke-1, Anda mendapatkan nada yang sama. In the beginning, God. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu menunjukkan apa? Your Bible is the book story. Alkitabmu adalah sebuah buku cerita. Yang ketiga, saudara, saya katakan di dalam Alkitab ada banyak story. Ada banyak kisah-kisah. Bahkan kalau saya boleh katakan maybe 50% lebih, saudara. Apa yang ada di dalam Alkitab sebenarnya, saudara, bukan hukum, bukan bicara tentang semacam prinsip-prinsip, saudara, tapi story. Ada kisah Abraham, ada kisah Adam, ada kisah Kain, ada kisah Habel, ada kisah Ishak, ada kisah Yakob, ada kisah Israel, ada kisah Ribka, ada kisah, banyak kisah, saudara. Ini menunjukkan apa, saudara, bahwa Alkitab adalah sebuah buku cerita atau buku kisah. Yang berikutnya saudara, bahkan di dalam Alkitab itu, kisah-kisah itu bukan saling berkait. Bukan hanya kisah yang terlepas satu sama lain, tapi yang saling berkait satu sama lain. Sehingga kemudian tadi Pak Doni sudah membagikan saudara, muncullah apa yang disebut sebagai one theme. Ya, satu tema. Kita pernah diskusi, saya dengan Kodoni. Kita pakai a story atau kita pakai stories? Kita pernah mendiskusikan itu. Apakah kita bicara reading Bible as stories or reading a Bible as a story? Dan sampai sekarang, saudara, kesepakatannya dari Dewan Departemen Pengajaran adalah a story. Kita masih percaya bahwa kisah-kisah itu membentuk satu tema besar, saudara. A story. Dan kemudian saya katakan bahwa Alkitab bukan hanya memiliki one theme, tetapi juga memiliki satu alur kisah atau benang merah. Yang tadi kalau Pak Doni, itu ahlinya Pak Doni itu menjelasin ya, dari anak. Tadi sebenarnya bagus sekali kalau dia bisa ceritakan, beliau bisa ceritakan. Ada anak Adam, anak Hawa, anak Abraham, anak Yehuda, anak Daud. Ya, kemudian berending kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus. Son, and the Son of God. Ya. Image. Ada satu benang merah. Bahkan saya temukan bukan hanya one, tetapi two. Bukan hanya satu, tetapi adalah dua. Saya kira ini akan cukup meyakinkan kita semua Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara atau yang ada di aplikasi saudara itu ada sebuah buku cerita. Yang artinya Bapak Ibu Saudara untuk bisa memahami pesan yang ada di dalam Alkitab, kita harus memahami what the story. Apa kisah yang ada di dalam Alkitab. Sebab kalau tidak Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita membuka Alkitab, kita mempelajari Alkitab, bahkan mengkhotbahkan Alkitab, tapi mengkhotbahkan dengan kisah yang sangat berbeda. Nah,
Selanjutnya saya akan berbicara kalau tadi dikatakan ada tema besarnya, temanya apa? Di Pak Doni sudah jelaskan. Dan versi saya akan memberikan kembali tema Alkitab. Sudah dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tadi sudah dijelaskan, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Next slide. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, kalimat pertama di dalam Alkitab, saya menduga begini, kalau Bapak Ibu saudara sama seperti saya, maka seringkali kita akan tidak terlalu peduli dengan kalimat itu. In the beginning, God created the heaven and earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Seringkali kita berpikir ya itu adalah sebuah introduction. Seperti kalau kita nyanyi itu intronya. Dan seringkali intro kan tidak terlalu diperhatikan. Yang penting adalah bagaimana kita menyanyi. Tapi tadi dengan jelas sekali Pak Doni sudah jelaskan bahwa ternyata saudara kalimat pertama itu justru yang terpenting. Karena di dalam kalimat pertama itulah temanya ada di situ. Yaitu apa? In the beginning God created. Pada mulanya Allah menciptakan heaven and earth. Sudah dalam Alkitab kita diterjemahkan langit dan bumi. Tapi dalam bahasa Ibrani kadang ha samayim, ha eretz, ha samayim berbicara bahwa langit satu bisa berarti bahwa langit di dalam pengertian orang Ibrani itu bukan hanya satu langit tapi ada banyak langit. Atau kemungkinan im di dalam samayim menunjukkan tentang keagungan yang berarti ini bukan menunjukkan tentang langit-langit biru di mana kita menemukan ada burung-burung berterbangan di sana. Tetapi kata samayim yang dimaksudkan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 adalah heaven, sorga, bukan langit. Maka saya katakan saudara dari awal Allah sudah menentukan begini, bahwa sorga dan bumi itu adalah tema sentral Alkitab. Saudara, saya pernah ngajar ini online, saya pernah ditanya, diprotes. Ya, ada orang mengatakan, Pak, bukankah tema sentral Alkitab itu Kristus, Pak? Ini mungkin aliran Christ Center gitu, yang semuanya Kristus. Saya kata, ya saya setuju bahwa Kristus adalah aktor utama di dalam kisah Alkitab. Tapi pertanyaannya adalah kalau Kristus ada aktor utamanya, ceritanya tentang apa? Kristus datang untuk apa? Kristus mati untuk apa? Kristus bangkit untuk apa? Kristus naik ke sorga, memberikan Roh Kudus untuk apa? Nanti Bapak Ibu saudara silakan cek bahwa mungkinkah saudara bahwa selama ini bertahun-tahun dan berpuluh tahun kita membaca Alkitab, story yang sedang kita hidupi ternyata bukan story yang diceritakan Alkitab kepada kita. Tema besarnya adalah heaven and earth, sorga dan bumi. Ada apa dengan sorga dan bumi? Tadi Pak Doni sudah jelaskan. Tapi saya akan memakai Matius 6 ayat ke-10 di dalam doa yang sederhana, yaitu doa Bapa kami, di mana Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya kira inilah cerita utama, inilah tema besar Alkitab, yaitu apa? Bahwa Tuhan merindukan bumi itu menjadi sama seperti sorga. Tadi bumi yang ada banyak tahu dan wokunya tadi, saudara. Ya, tohu, bohu tadi saudara campur aduk, no, bukan tahu ya, saudara, tohu fabohu gitu ya saudara ya, campur baur, empty, gelap saudara. Dan Tuhan menginginkan bumi ini menjadi seperti sorga. Makanya saya sering kali katakan semenjak saya mempelajari Airbus, saya selalu menekankan begini saudara, bahwa rancangan keselamatan, rencana keselamatan, tujuan keselamatan bukan membawa kita dari bumi menuju ke sorga, tapi tujuan keselamatan adalah membawa sorga datang ke atas muka bumi. Amin. Jangan pengen cepat-cepat ke sorga. Ada yang pengen cepat-cepat ke sorga? Kita doakan bersama setelah ini langsung berangkat saudara ya. Nah ini seringkali saya juga katakan aneh kan. Ada banyak preacher, ada banyak pengkhotbah yang mengatakan sorga, sorga, sorga. Tapi kalau saya tanya mau ke sorga sekarang? Enggak Pak. Ya. Why? Saya katakan karena kemungkinan saudara bahwa teologi pemikiran yang sudah diteruskan kepada kita bertahun-tahun. Kemungkinan is not the story of the Bible. Itu bukan kisahnya Alkitab. Kisahnya Alkitab adalah bagaimana Tuhan ingin menjadikan bumi
ini sama seperti sorga. Dan kemudian ada dua alur kisah yang kalau saudara belajar di dalam Alkitab, itu tema besarnya. Alurnya apa? Saya temukan alurnya next adalah two line. Ada dua garis, saudara. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai kingdom line, garis kerajaan. Ini menjadi apa itu? Line story-nya, saudara. Tadi kan bagaimana bumi itu harus menjadi sama seperti sorga. Caranya bagaimana? Saudara, Tuhan menggunakan dua hal ini. Yang pertama adalah kingdom. GAB Kelapa Gading khususnya, saudara, memeluk teologi yang disebut sebagai kingdom teologi, teologi kerajaan. Dan saudara, nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa tema kerajaan itu adalah tema yang besar, saudara. Karena tema itu ada dalam kitab Kejadian sampai dalam kitab Wahyu. Saudara, ketika membaca, seringkali kalau kita di GAB Kelapa Gading, kita akan langsung buka misalnya Injil Matius, di mana dikatakan bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu muncul, melayani di publik, berkhotbah, mengajar, dan memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga, Injil Kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, dari mana Tuhan Yesus mendapatkan ide itu? Saya kira ide itu tidak muncul, saudara, ketika Tuhan Yesus kemudian mengatakan, oh ini ada ide yang bagus yaitu tentang kerajaan. Tidak, saudara. Kingdom itu dimulai dari kitab Kejadian. Nanti sebentar kita akan melihat di situ. Tapi yang kedua, yang berbaringan dengan kingdom, ada yang saya sebut sebagai the temple line, garis tentang bait Allah. Sudah akan menemukan tentang bait Allah dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai dalam kitab Wahyu. Hati Tuhan adalah He want a temple, He want a house. Dia menginginkan sebuah rumah, sebuah bait bagi dia. Dan itulah line-nya, saudara. Ya. Saudara ingat dua baik-baik ini, and kingdom and the temple line. Karena ini akan membantu kita untuk memahami tentang the story of the Bible. Nah, saudara, ada tema, ada alur. Dan kalau tadi Pak Doni kasih ilustrasi tentang Mazmur, saudara, itu ada 5 chapter, saudara. Maka saya membagi Alkitab menjadi the 6 chapter. Ada 6 babak. Untuk mempermudah kita untuk memahami Alkitab yang segede gaban itu, Bapak Ibu saudara, yang banyak sekali, yang rasanya enggak tamat-tamat saudara dibaca gitu kan. Kenapa? Karena begitu sampai di dalam kitab Imamat, biasanya kita akan balik lagi ke kitab Kejadian. Karena enggak banyak yang berhasil melalui jebakan kitab Imamat dan usus-ususnya dan ekor-ekornya yang ada lemak-lemaknya, saudara. Kita akan kacau di situ, saudara. Dan kita kembali lagi ke kitab Kejadian, saudara. Nah, saya akan membagi menjadi 6 scene, ada 6 chapter, next. 6 bagian, 6 babak di dalam Alkitab, saudara. Secara cepat saja, yang saya untuk mempermudah saya memberikan ada 6C, yaitu yang pertama adalah tentang 6C. Nah, ini pewahyuan, saudara, 6C. Saudara. Yaitu yang pertama saya katakan babaknya nanti adalah saya akan mengajar Bapak Ibu saudara, sharing Bapak Ibu saudara tentang story Alkitab menggunakan 6C. Yang pertama adalah bicara tentang creation. Nanti kita akan melihat bahwa di dalam creation itu bukan hanya sekedar berbicara Tuhan menciptakan ini. Kepentingan Kejadian pasal 1 bukan hanya membuktikan bahwa kita bukan berasal dari kera, bukan hanya itu, saudara. Ya. Nanti saudara akan lihat ada begitu banyak, saudara, tentang prinsip-prinsip saudara yang kita dapatkan hanya dengan membaca dalam kitab Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Saya seringkali dikritik ketika saya mengatakan ini, tapi saya katakan kalau saudara tidak punya waktu lagi untuk baca Alkitab, bacalah hanya 2 pasal di dalam Alkitab, and you know all the story. Maka Anda akan tahu semua kebenaran dan semua kisah. Tapi kenyataannya saudara, hari ini kita membaca 2 pasal itu, dan kita tidak tahu apa-apa, kita hanya menyimpulkan bahwa manusia ternyata bukan dari kera. No, bukan hanya itu saja, saudara. Kita akan belajar nanti creation. Kemudian yang kedua ada chaos, yang secara tradisi kita sebut sebagai dosa. Tapi saya sebut sebagai chaos terinspirasi dari tahu dan woku itu tadi, saudara, ya, tohu vabohu, chaos, bukan chaos. Kalau chaos ada di atas, saudara, ini chaos, saudara, kekacauan. Kemudian kita dapatkan tentang the chosen. Chosen artinya adalah pilihan. Ya, chaos sambal, saudara, bukan itu ya, itu orang Jawa bilang chaos. Chosen itu adalah pilihan.
Saudara, nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya berdoa, berharap walaupun saya memakai ini dengan kecepatan gigi 4 Bapak Ibu Saudara. Saya menginginkan Bapak Ibu Saudara boleh melihat bahwa kita nggak bisa baca Alkitab itu lompat-lompat Bapak Ibu Saudara. 6 babak ini harus saudara pahami dan saudara harus baca secara urut. Anda harus mengerti creation dulu, saudara harus mengerti chaos dulu, kemudian saudara akan mengerti chosen. Apa kepentingan chosen? Apa kepentingan umat pilihan? Mengapa Tuhan memilih orang? Kenapa Tuhan membuat sebuah perjanjian? What is the covenant? Apa itu perjanjian? Semuanya ada di sini, saudara. Kemudian kita akan masuk di chapter yang sangat agung, yaitu tentang Kristus, Christ. Kemudian kita mendapatkan lagi setelah Christ, ternyata saya katakan Kristus adalah puncak dari kisah. But it's not the end of the story. He is the climax of the story, but it's not the end of the story. Kristus adalah puncak dari kisah, tapi bukan akhir dari kisah. Karena setelah Kristus kemudian kita dapatkan VA, kita ada di sini, church, inilah gereja. Dan Alkitab kita ditutup bukan dengan chapter tentang church, tapi ditutup dengan satu chapter, kitab Wahyu buat saya adalah berbicara tentang kemenangan. Crown, the victorious church, gereja yang berkemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, 6 babak ini harus dipahami dan harus dibaca secara urut. Seringkali kenapa kita punya pemikiran teologi aneh, kisah aneh, karena kita nggak ngikutin ini. Kesalahan terbesar misalnya ada banyak gereja dan banyak preacher adalah gini. Kita memulai kisah kita tidak dari creation, tapi dari chaos. Betul? Makanya kenapa gereja itu urusannya cuma ini, dosa, ora dosa, oke bahasa Jawa ini ya. Kita ini selalu hanya bicara dosa dan tidak dosa, dosa dan tidak dosa, dosa dan tidak dosa. Kalau kita ditanya, saudara, kalau kita berangkatnya dari chaos, saudara, kalau kita ditanya, untuk apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Jawabannya, untuk menebus dosa. Why? Karena Anda kehilangan satu chapter terpenting sebelum chaos, yaitu tentang creation. Hari ini kalau saya dan Pak Doni ditanya, apa tujuan Tuhan Yesus datang ke atas muka bumi? Bukan hanya menanggulangi dosa, tetapi bagaimana supaya creation ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita ini disebut sebagai the new creation, ciptaan yang baru. Betul? Bukan sinless creation, tetapi adalah the new creation. Kita nggak akan bisa memahami Christ kalau kita tidak memahami creation, chaos, chosen. Kita nggak akan bisa memahami church kalau kita tidak memahami creation, chaos, chosen, Christ. Kita nggak akan bisa memahami crown kalau kita tidak memahami ini. Salah satu mungkin beban terbesar yang mungkin kita masih kurang berani adalah membuka tentang eskatologi. Karena apa, saudara? Karena salah satu aja, ya. Kalau kita bicara eskatologi, kita selalu bicara kiamat. Kalau kita mengikuti seminar akhir zaman, selalu bicaranya nakut-nakutin. Israel udah perang, muncul begini, wah dipasangi chip, sudah begini. Buat saya itu salah membaca. Why? Because the last chapter, babak terakhir dari reading Bible story, itu bukan kiamat, but crown. Gereja yang berkemenangan. Oke, saudara? Nah, mari kita mencoba, saudara, untuk mendalami secara cepat tentang 6 babak ini. Saya berdoa supaya pewahyuan Roh Kudus keras mengalir di tempat ini. Ya, kita akan mulai dari creation lebih dulu. Ya, Bapak Ibu saudara, yang ngantuk silakan ambil kopi karena ini dengan kecepatan turbo, saudara. Kita akan bicara tentang creation. What a creation? Creation. Ciptaan. Ada apa di creation? Saudara silakan sambil membaca Alkitab Bapak Ibu saudara membuka dalam Kejadian 1 ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-2. Di situ saya katakan bahwa Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2 memberikan sebuah narasi dasar tentang mengapa, why Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sudah dengan jelas tadi Pak Doni sudah jelaskan dan saya sudah jelaskan bahwa tema besar Alkitab ada tentang heaven and earth, sorga dan bumi. Dan perhatikan saudara bahwa kehendak Tuhan adalah bagaimana menjadikan bumi itu menjadi seperti sorga. Salah satunya adalah
by His word, dengan firman-Nya, dia menata segala sesuatu, saudara. Tapi yang menarik, saudara, ketika kita masuk di dalam Kejadian pasal yang kedua, kita mendapatkan, saudara, ada satu yang Tuhan perbuat di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, yaitu apa? Di dalam Kejadian 2 ayat ke-8, coba kita periksa Kejadian 2 ayat ke-8. Ini adalah bagaimana cara Tuhan menjadikan bumi itu menjadi seperti sorga. Di dalam Kejadian 2 ayat ke-8 di dalam Alkitab ITB 1 kita dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah, apa Bapak Ibu Saudara? Membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Saudara, taman di Eden berarti taman itu tidak identik dengan Eden. Ada bumi, ada Eden, ada taman di Eden. Ya, ini pewahyuan sederhana, saudara ya. Ada bumi, ada Eden atau Firdaus, ada taman di Firdaus. Jadi ingat saudara, Eden itu bukan di sorga. Eden adalah satu tempat di atas muka bumi. Dan di dalam area yang disebut Eden, dalam Alkitab kita dikatakan Tuhan Allah membuat. Saudara, ketika kita membaca Tuhan Allah membuat, apa yang kita pikirkan? Seperti seorang arsitek mungkin kebun yang kita undang untuk seperti membuat taman di rumah kita. Nah, sesuatu yang menarik karena di dalam Kejadian 2 ayat ke-8, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai terjemahan bahasa Inggris whatever, apapun itu, maka saudara akan membaca bahwa sebenarnya Kejadian 2 ayat ke-8 tidak dikatakan the Lord God made or the Lord God has made, not the Lord God make. Tapi apa? Plan. Betul? Mungkin aplikasinya cuma ada bahasa Indonesia dan bahasa Madura ya saudara, yang bahasa lain nggak ada. Kejadian 2 ayat ke-8 misalnya dari terjemahan yang paling kuno yang saat ini masih ada yang masih tersedia secara umum yaitu King James Version dikatakan, and the Lord God planted a garden. Tuhan Allah menanam sebuah taman. Menarik saudara. Kalau kita bisanya cuma nanam pohon cabai. Kita nggak bisa nanam taman. Tuhan Allah yang bisa nanam taman. Tapi arti perhatikan, ini pewahyuan dahsyat saudara. Ketika dikatakan Tuhan Allah menanam taman itu di area yang disebut Eden, berarti taman di Eden itu bukan berasal dari bumi. Betul kan? Kalau saya saudara, misalnya saudara menanam pohon rambutan di Kelapa Gading, maka saya pastikan pohon rambutan itu tidak berasal dari Gading. Mungkin saya ambil dari Raffles, dari Cibubur. Saya bawa ke tempat ini, saya tanam di tempat ini. Sehingga Kejadian 2 ayat 8 ketika dikatakan Tuhan Allah planted, menanam taman di Eden, maka boleh dipastikan taman di Eden bukan berasal dari bumi. Pertanyaannya, kalau dia tidak berasal dari bumi, dia berasal dari mana? Kejadian 1 ayat 1 dengan jelas, hanya ada 2 tempat. There's only 2 places, heaven and earth. Sorga dan bumi. Jadi ketika Kejadian 2 ayat 8 dikatakan Tuhan Allah menanam satu taman di Eden, maka taman di Eden ini bukan berasal dari bumi, tapi taman di Eden ini berasal dari sorga. Yang sangat menarik saudara, Eden dalam bahasa Perjanjian Lama diterjemahkan di dalam bahasa Perjanjian Baru sebagai paradiso, Firdaus, yang artinya adalah sorga. Jadi saudara, saya menggunakan kalimat yang Pak Doni pernah gunakan. Taman di Eden adalah kepingan sorga yang Tuhan tanam di atas muka bumi. Why? Pertanyaannya kenapa Tuhan mau menanam satu taman yang berasal dari sorga, dia ambil dari sorga dan dia masukkan di muka bumi ini. Sederhana. Karena setiap pohon yang ditanam itu akan senantiasa mempengaruhi area di mana pohon itu ditanam. Makanya kita kenal istilah reboisasi. Kenapa? Kenapa harus ada reboisasi?
Penghijauan kembali. Karena tanah itu kalau gundul tidak menawan, tidak gunawan. Saudara, kalau tanah itu gundul, saudara, dia tidak menawan, dia nggak gunawan. Saudara. Makanya perlu direboisasi. Kenapa? Supaya tanah yang gundul begitu dikasih pohon, ditancepin pohon, sudah diplanted, saudara, maka tanah itu akan terrecovery, terpulihkan, saudara. Betul? Maka bagaimana Tuhan mengubah, saudara, bumi menjadi seperti sorga? Sederhana. Dengan cara dia menanam sesuatu yang berasal dari sorga, dia ambil dan dia berikan. Dia tanam itu di atas muka bumi. Saudara harus paham, ini prinsipnya Tuhan. Ya, saudara. Nah, saya nggak akan buka, saya akan berhenti sampai situ. Maka taman di Eden ini sangat penting sekali, saudara. Kenapa? Karena taman di Eden ini bukan hanya sekedar garden, yang lihat kebunku penuh dengan bunga, ya, bukan rupa-rupa warnanya, ada yang hijau dan meletus, oh itu lagu yang lain, saudara, ya itu lagu yang lain. Saya dulu berpikir, oke, taman di Eden itu seperti kalau saya masuk ke taman-taman yang lain penuh dengan bunga, ada pohon jeruk, ada pohon jambu. Tapi enggak, saudara. Ketika kita mendalami ternyata taman di Eden itu bukan hanya sekedar taman, tapi taman di Eden itu bicara tentang dua hal, yaitu kingdom and temple. Taman di Eden itu adalah kerajaan, saudara. Dan taman di Eden adalah bait Allah yang pertama. Dari mana Pak Gun ngomong seperti itu? Yang pertama, secara cepat saya katakan, taman di Eden adalah kingdom. Kenapa? Karena salah satu yang Kodonia dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Imago Dei, Selem dan Demut dalam bahasa Yunani adalah ikon. Sudah pelajari semua dictionary tentang Selem, Demut, ikon, maka saudara akan menemukan bahwa salah satu, saudara, arti lain dari Selem dan Demut selain berarti rupa, gambar, kata ini berbicara tentang seperti potret, patung, sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain. Jadi manusia ketika Alkitab mengatakan maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut imago Dei, menurut gambar dan rupanya. Maka saya katakan, saudara, berarti manusia yang pertama Adam dan Hawa itu adalah miniaturnya Tuhan yang pertama. Portretnya Tuhan yang pertama. Potretnya Tuhan yang pertama. Patungnya Tuhan yang pertama. Saudara, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Inilah pentingnya. Kita harus mendalami, saudara, latar belakang budaya. Kalau saudara membaca kisah-kisah tentang sekitar Sumeria, tentang daerah Timur Tengah pada waktu itu, sudah sangat menarik. Ada seorang pengajar Alkitab menceritakan bahwa ketika seorang raja, Bapak Ibu Saudara, masuk ke sebuah wilayah, menduduki sebuah wilayah, dan untuk menunjukkan bahwa wilayah itu adalah milik kepunyaannya, maka hal pertama yang dilakukan oleh raja itu adalah raja itu menyuruh orang membuat patung dirinya dan menempatkan patung itu di situ. Maka setiap orang yang masuk ke daerah itu dan melihat patung sang raja, maka orang itu langsung tahu bahwa area di mana dia masuk adalah wilayah daripada sang raja. Makanya saudara, kalau Adam dan Hawa itu adalah patungnya Tuhan, saudara, dan kemudian Adam dan Hawa dikatakan ditempatkan di dalam Taman Eden, maka saya katakan, saudara, maka Taman di Eden is His kingdom, kerajaannya yang pertama. Taman di Eden bukan hanya sekedar taman biasa, itulah kerajaan pertama. Dan bukan itu, next, ya, dia juga adalah bait Allah. Dari mana, saudara, kita mendapatkan bahwa Taman di Eden adalah bait Allah? Perhatikan, saudara. Ini pentingnya belajar bahasa asli, saudara. Yaitu misalnya sudah di dalam kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-5, maka sudah akan mendapatkan di situ sebelum Tuhan Allah mendatangkan hujan, maka dikatakan tidak ada seorang pun yang mengusahakan tanah itu. Bahasa Inggris mengatakan tidak ada seorang pun yang bekerja, saudara, untuk mengelola taman itu. Yang menarik, saudara, ini pelajaran di marketplace, bahwa kata work, kata mengusahakan dalam Kejadian 2 ayat ke-5 diambil dari satu kata Ibrani, abad. What is important abad? Abad dalam bahasa Ibrani artinya adalah worship. Abad dalam bahasa Ibrani artinya adalah beribadah. Melayani. Abad, abot, avoda, ovaza, ibadah. Worship.
Dari sinilah kita dapatkan saudara bahwa work is worship. Bekerja itu menyembah Tuhan. Bekerja itu melayani Tuhan. Tapi saudara yang menarik, kenapa penulis Alkitab sudah menggunakan kata worship, service, di mana kata menyembah, melayani selalu dikaitkan dengan imam, kemudian itu dipakai untuk menggambarkan Adam dan Hawa bekerja di dalam Taman Eden, saudara, sederhana. Sebab berarti Taman di Eden itu bukan hanya sekedar taman, tapi Taman di Eden itu adalah sebuah temple. Walaupun tidak ada tembok, nggak ada pilar, saudara, tapi Taman di Eden adalah bait Allah yang pertama. Yang kedua misalnya Kejadian 2 ayat ke-15 menggunakan ketika Tuhan menempatkan manusia dan kemudian Tuhan mengatakan engkau harus mengusahakan dan memelihara. Kata memelihara, saudara periksa dalam bahasa Ibrani keluarlah kata syamar. Dan syamar ketika saudara membaca dalam kitab imamat dan seterusnya menceritakan tugas imam untuk menjaga supaya bait Allah dan seluruh piranti yang ada di dalam bait Allah itu kudus supaya tidak ada yang cemar, saudara, yang boleh masuk dan tidak boleh ada sesuatu apa yang tidak kudus yang boleh masuk ke dalam bait Allah. Itulah kata syamar, to protect. Kemudian yang berikutnya dalam Kejadian 3 ayat 8 sudah dikatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian dikatakan mereka melarikan diri dari Tuhan. Dan cerita Alkitab sangat menarik karena dikatakan pada waktu itu ketika Tuhan berjalan-jalan, ketika Tuhan berjalan, saudara. Sudah pernahkah berpikir kenapa digambarkan Tuhan berjalan? Why? Penulis Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan berjalan. Kenapa yang digambarkan adalah masalah berjalannya? Kenapa enggak melompat? Kenapa enggak menari? Kenapa enggak menyanyi? Why walk? Sebab kata berjalan, halak dalam bahasa Ibrani, sudah keluarkan semua kata halak. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 sudah akan mendapatkan saudara bahwa kata halak Tuhan berjalan sangat dekat sekali dengan ide tentang bait Allah atau bait Tuhan. Jadi Taman di Eden bukannya kingdom, tapi Taman di Eden adalah temple, saudara. Taman di Eden adalah kingdom temple. Dan saudara perhatikan kingdom temple. Adam dan Hawa adalah raja dan imam. King and priest. Disitulah kita kemudian mendapatkan kan dalam 1 Petrus kemudian disebutkan kita adalah imamat yang rajani. Sudah tahu dari mana kata imamat yang rajani? The kings and priests. We are the kings and priests. Kita adalah raja dan imam. Dari mana Petrus mendapatkan itu? Oh, dari Exodus, dari kitab Keluaran di Gunung Sinai, di mana Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah imamat yang rajani. Yes, tapi dari mana sudah kata itu keluar? Ternyata tidak keluar dari kitab Keluaran, tapi dari kitab Kejadian. Sangat menarik. Dan berikutnya yang saya harus singgung adalah karena di dalam Kejadian 1 ayat 28 yang tadi Kodoni juga sudah kutip bersama, ada satu amanat yang Tuhan katakan. Yaitu salah satu yang dikatakan tadi, fill the earth, penuhilah bumi, beranak cucu, multiply. Apa yang dimultiplikasikan berarti? Apa yang dilipat gandakan? Tuhan menyuruh kita melipat gandakan apa? Di dalam Adam dan Hawa. Kalau punya anak berarti yang dikeluarkan apa? Ya manusia kan? Betul kan saudara? Benar ya? Benar kan? Kalau manusia punya anak keluarnya kucing, bukan ya? Keluarnya manusia ya sudah. Sudah berarti ketika Tuhan katakan multiply yourself, multiplikasikan dirimu. Keluarkan ada banyak lagi manusia-manusia dan biarkan manusia-manusia ini memenuhi seluruh bumi yang ada, betul? Dan ingat saudara bahwa manusia adalah patungnya sang raja. Jadi berarti ketika Tuhan katakan penuhi bumi ini dengan manusia. Berarti saya boleh katakan begini dong. Tuhan mengatakan penuhi seluruh bumi dengan patung-patung daripada sang raja. Betul? Dan ketika patung itu ditempatkan di sebuah area saudara. Maka tempat itu langsung menjadi kerajaan. Perhatikan. Walaupun bumi diciptakan Tuhan luar biasa. Di dalam Kejadian 1. Bumi bukan kerajaan Allah. Hanya Taman di Eden lah kerajaan Allah. Adam dan Hawa posisi di mana? Bukan di Jakarta. Adam dan Hawa posisi di dalam Taman di Eden. Only di Eden, hanya di Eden, hanya di Taman di Eden itu sajalah yang menjadi kerajaan Allah. Dan Tuhan katakan, multiply yourself, kembangkan dirimu, perbanyak patung-patungku, sebarkan, tempatkan itu di seluruh bumi.
Sehingga inilah ide misi pertama di dalam Alkitab. Yaitu apa? Menjadikan seluruh bumi menjadi kerajaan Tuhan. Dimulai dari Eden. Menarik, saudara. Eden, taman di Eden, Eden seluruh bumi menggambarkan. Saudara kalau ingat tiga langsung ingat saudara. Ada taman di Eden, ada Eden seluruh bumi. Langsung kita ingat pola tabernakel. Tempat kudus, dan pelataran. Saudara, berarti taman di Eden juga sekaligus Holy of Holies, tempat maha kudus. Dan saudara tahu, saudara di dalam kitab Keluaran, kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita ini saudara adalah bait Allah. Yang dikatakan adalah kita ini adalah the Holy of Holies of God. Kita adalah tempat maha kudusnya Tuhan, saudara, di mana Tuhan berada. Berarti Tuhan ingin sudah dari diri kita dan persekutuan kita orang-orang percaya, Eden itu dikembangkan, expanding di Eden. Amin, saudara. Nah, ada 5 orang yang sudah ngomong amin. Saudara, inilah misi kita. Misi kita bukan membawa orang ke sorga. Misi kita adalah membawa orang supaya orang tersebut dipulihkan menjadi gambar dan rupa Allah. Sehingga seluruh muka bumi ini tidak ada satupun yang terkecuali menjadi kerajaan Allah di dalamnya. Itu misi. Ya, the creation. That's beautiful. Tapi ternyata kan tidak hanya itu, saudara. Karena ada yang kedua, yaitu chaos. Chaos, dosa. Next. What is chaos? Saudara, chaos ketika kita memahami 2 line ini tentang kingdom and temple, sudah sangat menarik. Buat saya chaos tentang dosa memberikan sebuah pemahaman apa itu dosa. Dosa selama ini selalu hanya dikatakan berkaitan dengan imoralitas. Mabuk, madon, ya kalau bahasa Jawa ya saudara ya. Mabuk, main perempuan, minum-minum, mencuri, membunuh, berdusta, tidur dalam gereja, dosa juga ya saudara. Nggak kasih perpuluhan, bendum, katakan amin. Sin. Tapi saudara perhatikan saudara dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa nggak melakukan semuanya itu. Amin. Dosa pertama di dalam Taman Eden adalah apa? Yang keras. Dosa di dalam Taman Eden berbicara perihal makan. Oh pura-pura enggak ingat. Makan saudara. Makan adalah hal yang penting di dalam Alkitab. Makan saudara. Oleh karena itu pemulihan Tuhan juga terjadi lewat makan. Perjamuan kudus. Manusia terhilang dari Tuhan melalui makanan. Manusia dipulihkan dengan Tuhan melalui makanan. Tapi yang pasti bukan rica, woku, bukan. Saudara, kalau kita memahami chaos, the kingdom line, a temple line, saudara dengan cepat saya katakan, saudara, pencobaan-pencobaan yang diberikan, pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh musuh, the enemy, saudara di dalam Alkitab, ternyata berkaitan dengan 2 hal ini, yaitu berbicara tentang kingdom and priestly. Dosa nggak hanya bicara tentang melakukan imoralitas. Adam dan Hawa tidak mencuri, tidak membunuh, tidak melakukan apa-apa, saudara. Apa yang dilakukan? Makan. What's wrong with it? Ada apa dengan makan? Ternyata bukan masalah makan, saudara. Karena Adam dan Hawa melakukan satu hal. Memakan apa yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Dan desisan si ular yang membuat Hawa memakan adalah sederhana. Tidak disebut Hawa, waktu itu disebut perempuan, saudara. Adam perempuan, saudara. Hawa mengatakan, ular mengatakan ini. Sebab Allah tahu, ketika engkau memakannya, engkau akan jadi sama seperti Dia. Engkau akan jadi sama seperti Elohim. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Sudah dosa itu esensinya bukan bicara tentang imoralitas. Dosa itu berkaitan dengan kingdom line. Kingdom itu bicara satu, sudah submission, ketundukan kepada sang raja. Dosa pertama di Taman Eden berkaitan dengan kingdom line, yaitu apa? Adam dan Hawa bikin kerajaannya sendiri. Adam dan Hawa nggak mau jadi raja-raja di bawah sang raja yang besar. Dia
the enemy ngomong gini, kalau engkau bisa atur dirimu, kalau engkau bisa jadi raja, ngapain engkau tunduk kepada sang raja itu? Build your kingdom, bangun kerajaanmu sendiri, jadilah raja buat dirimu sendiri. Itu mirip dengan hari-hari ini perkataan yang mengatakan, be yourself, be yourself, be yourself. Jadilah dirimu, jangan perhatikan orang lain, jadilah dirimu, be yourself, be yourself. No. Alkitab tidak ajar kita be yourself. Kalau kita mau pakai kata be yourself, saya selalu katakan begini, mari kita jadi be myself in Christ. Ada batasannya sudah, in Christ. Saudara, oleh karena itu seringkali saya khotbahkan, saudara, dosa itu bahkan bisa terjadi di dalam rumah Tuhan. Kita bisa berdoa sambil berdosa, kita bisa berkhotbah sambil berdosa, kita bisa melayani dengan giat di dalam gereja tetapi kita berdosa. Kapan? Saat kita membangun pelayanan dan doa kita untuk kepentingan kita sendiri, untuk membangun kerajaan kita sendiri, untuk keakuan kita sendiri, that's sin. Itu dosa. Makanya isunya bukan ke sorga, bos. Isunya adalah gini, Tuhan ingin jadi raja dalam hidup kita. Amin, saudara. Keimamatan, kenapa? Karena Adam dan Hawa membiarkan ular, the enemy come in, masuk. Sesuatu yang unholy, masuk. Pola yang kita temukan dalam chaos ini sampai dalam pasal yang ke-6, kita temukan 3 pola. Yaitu pola apa, saudara? Pemberontakan, penghukuman, dan anugerah. Di mana ada pemberontakan, di situ pasti ada penghukuman. Tapi di mana ada penghukuman, selalu ada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhanlah yang memulihkan manusia untuk kembali ke dalam di original plan-nya Tuhan. Kita temukan juga sebuah cerita yang luar biasa, yaitu apa? Kejadian 4, Kejadian 6, Kejadian 11. Bahwa dosa itu bukan makin mengecil, saudara. Dalam story of the Bible dikatakan, saudara baca itu, dosa makin besar, dosa makin meningkat, dosa makin increasing, big. Dengan cerita-cerita apa? Misalnya Kain dan Lamek. Cerita tentang apa? Pernikahan anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Yang paling besar adalah Kejadian pasal 11, yaitu Menara Babel. Menara Babel adalah puncak dosa di dalam narasi the Bible narrative of the Genesis. Kenapa, saudara? Karena buat saya, karena Menara Babel adalah antitesis langsung dari Kejadian 1 ayat 28, yaitu amanat Tuhan. Amanat Tuhan mengatakan begini, multiply yourself, lipat gandakan dirimu, penuhi, sebarkan, go. Kita langsung ingat Tuhan Yesus, Matius 28. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, karena itu go. Babel ngomong begini, saya asumsikan sudah ngerti semua kisah Babel. Orang-orang mengatakan ini, mari kita bangun sebuah kota dengan menara yang sampai ke langit. Dan membuat nama bagi kita, supaya kita tidak terserak. Kejadian 1 ayat 28 mengatakan go. Pergi. Menara Babel katakan come, stay. Kayaknya kita harus memperbaiki flyer kita. Karena flyer ibadah kita termasuk di tempat ini saya yang bikin. Kita ngomong come and join with us. Gereja tidak pernah diperintahkan untuk mengundang orang. Gereja diperintahkan pergi untuk jemput orang. Halo? Kita mau bikin jemaat kita makin nyaman? Jangan Pak Jeff. Karena semakin nyaman orang di gereja, makin senang mereka beribadah. Tapi mereka lupa untuk apa mereka ada di dalam gereja. That's a chaos. Oleh karena itu saudara, pemberontakan, penghukuman, anugerah. Kita masuk dengan cepat. Chosen. Inilah alternatif Tuhan. Wah ini lambat sekali. Pak, keluar. Next.
Ini obatnya Tuhan, saudara, untuk chaos yang terjadi. The chosen. Saya katakan, saudara, next bentuk anugerah Allah adalah apa? Covenant. Perjanjian. Dosa yang makin meningkat, yang luar biasa. Apa yang Tuhan perbuat? Bukan hapus, no, itu pernah dilakukan Tuhan, tapi gagal. Betul, saudara? Maka Tuhan melakukan satu cara yang lain, yaitu apa? Covenant. Tuhan memilih orang, one man. Dan mengikatkan diri dengan one man, that's the covenant, itulah perjanjian. Palmer Robertson mengatakan, mendefinisikan covenant adalah the bond in blood sovereignly administered. Ikatan di dalam darah, saudara, yang dilayankan secara berdaulat. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan tentang covenant, tapi covenant adalah perjanjian, adalah tema besar lainnya yang Bapak Ibu saudara harus pahami. Anda nggak ngerti covenant, Anda nggak ngerti tentang gereja. Anda tidak ngerti tentang Yesus. Covenant adalah anugerah Tuhan untuk mengatasi dosa dunia. Bagaimana cara Allah melihat dosa yang makin meningkat? Dia pilih satu orang yang ada di dalam lingkungan yang penuh dosa. Dia ambil orang itu, dia ikat dirinya dengan orang itu. Itulah solusi. Tuhan di dalam seluruh Alkitab mengikat banyak covenant. Covenant yang pertama adalah Nuh. Covenant Nuh sangat menarik, saudara. Karena kalau saudara baca, kita nggak punya waktu, Kejadian 6 ayat ke-18. Tuhan mengatakan begini, aku mengikat perjanjian dengan Nuh. Aku menetapkan sebuah perjanjian dengan Nuh. Yang dalam bahasa Ibraninya sangat menarik menggunakan kata hum, yang artinya bukan make, tapi hum artinya ada establish, menetapkan atau menegakkan kembali. Saudara, apa yang bisa kita baca? Kenapa itu perlu ditegakkan kembali? Sesuatu yang ditegakkan kembali itu perlu ada lebih dulu. Sesuatu itu ada, tumbang, dan dia perlu dibangkitkan kembali. Tuhan mengatakan ini, aku mengikat perjanjian dengan Nuh untuk mengembalikan lagi sesuatu yang pernah hilang, sesuatu yang ada tapi tumbang. Aku bangkitkan kembali dengan cara covenant Nuh, yaitu apa? Jelas sekali, aktor sebelum Nuh adalah Adam dan Hawa. Walaupun Alkitab tidak pernah mengatakan Eden sebagai perjanjian, tapi melihat dari Kejadian 6 ayat 18, saya mengatakan bahwa Tuhan pada mulanya juga mengikat sebuah perjanjian dengan Adam dan Hawa. Tapi tidak disebut sebagai covenant, karena covenant merupakan solusi Tuhan terhadap dosa. Nuh oleh karena itu disebut sebagai Adam yang kedua. Sudah perhatikan, nanti ya berkatnya Tuhan kepada Nuh setelah air bah surut, Nuh bikin mezbah, mempersembahkan sesuatu. Tuhan katakan kan berkat, dan Tuhan memberikan amanat kepada Nuh. Maka amanat Tuhan kepada Nuh is exactly the same, sama persis dengan amanat yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Jadi Nuh adalah Adam yang kedua. Nuh adalah Adam yang baru, saudara. Maka tujuan Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh adalah apa? Supaya misi amanat yang seharusnya diberikan oleh Adam dan Hawa dan dituntaskan oleh Adam dan Hawa dan gagal, itu bisa dipulihkan, direstart ulang lewat Nuh. Tapi kita bisa melihat, apakah Nuh berhasil? Enggak, Nuh gagal lagi, saudara. Bahkan keturunan Nuh kemudian sudah terjadi dosa. Sehingga kemudian next Tuhan memilih lagi orang yang lain, yaitu siapa? Abraham. Kejadian pasalnya yang ke-12. Maka Abraham juga disebut sebagai Adam yang kedua. Kenapa? Karena pemanggilan dan covenant Abraham ada antitesis dari menara Babel dan mengembalikan kita kepada Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 katakan go, 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 go. Babel katakan come, come, stay, come and stay, come and stay. Kejadian 12 Tuhan panggil Abraham dan Tuhan katakan apa? Abraham, go, keluar. Tesis, antitesis. Tesis. Abraham mengembalikan kembali ke dalam Kejadian. Cerita nggak pernah hilang. Ini kalau saya terusin saudara sampai ke kita sama. Tugas kita berarti apa? Kejadian 1 ayat 28. Kisah Abraham, kisah Ishak, kemudian diteruskan kisah Yakub adalah kisah Tuhan yang membentuk a nation, bukan hanya one man, tapi one nation menjadi agen pemulihannya Tuhan.
Israel. Dari satu orang menjadi satu bangsa. Betul? Tapi apakah Israel berhasil? Gagal lagi, sudah. Gagal lagi. Maka keluarlah The Chosen yang kedua, episode kedua, season yang kedua, yaitu The Exodus. Sudah, Kodonius sudah katakan, sudah pelajari kitab pembukaan Exodus, Keluaran 1 dan Kejadian 1, maka sudah akan mendapatkan kata yang sama. Jadi sebenarnya Keluaran pasal 1 adalah Kejadian pasal 1 yang diulang. Betul? Saudara, kisah Keluaran atau Exodus merupakan salah satu tema sentral di dalam Alkitab. Jelas. Exodus menekankan tentang Tuhan yang lebih berkuasa dari chaos. Sama seperti tohu woku tadi, saudara. Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman dan membuat tohu dan woku itu semua hilang, saudara. Kemudian menjadi ketertiban, saudara. Exodus menekankan itu. Dan Tuhan yang melepaskan umatnya dari kuasa dan sistem yang membelenggu mereka. Air berbicara tentang kekacauan. Israel umat pilihan Tuhan, umat covenant-nya Tuhan. Mau masuk ke tanah perjanjian, dia harus lewat apa? Laut. Dan laut itu isinya air. Anak-anak teens, minggu depan mau masuk laut. Oh enggak, sudah mau dibaptis maksudnya ya. Ya sudah perhatikan sudah. That's penting ya. Kisah penting dalam kitab Keluaran adalah apa? Sudah perjumpaan Tuhan dengan Israel di Gunung Sinai atau Covenant Sinai. Sudah perhatikan dengan kitab Keluaran, sudah Tuhan tidak mengatakan begini, aku akan membawa engkau, melepaskan engkau dari Mesir dan membawa engkau masuk ke tanah perjanjian. Enggak. Tuhan tidak pernah ngomong begitu. Sudah pelajari lagi the story of the Bible. Tuhan mengatakan gitu. Tuhan katakan apa? Sudah, aku mengeluarkan engkau dari Mesir seperti Raja Wali yang mendukung anaknya. Untuk apa? Alkitab katakan, to bring you to myself. Israel harus ketemu Tuhan dulu sebelum masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Sebab kalau Israel nggak ketemu Tuhan sebelum masuk tanah perjanjian akan kembali menjadi seperti Mesir. Dan itulah yang terjadi kepada Israel ketika Israel meninggalkan Tuhan. Pembentukan Israel sebagai kerajaan imam diulang lagi. You are the priestly king, sebagai raja dan imam. Dan kemudian Tuhan memberikan Torah, saudara, sebagai dasar pengudusan daripada Israel. Saya harus ulang lagi di tempat yang besar ini. Lawan dari anugerah bukan Taurat. Karena Taurat diberikan di dalam konteks anugerah. Musuh gereja bukan Taurat. Musuh gereja adalah legalisme, bukan Taurat. Sebab Torah adalah something good, sesuatu yang diberikan Tuhan kepada Israel. Isinya Torah itu apa? Instruksi, saudara. Instruksi apa? Untuk jadi bangsa yang kudus. Kenapa bangsa Israel perlu kudus? Sebab untuk menjalankan misi Tuhan, memberitakan siapa Tuhan yang kudus, dibutuhkan imam yang kudus, bangsa yang kudus, bangsa yang berbeda. Dan the means, cara bagaimana membuat kita berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, Torah. Lewat Airbus diperdamaikan antara grace and law. Selama ini kita salah kan? Kita ngikutin Luther. Sebab Luther ngajarin begini saudara, lawan grace itu law. Berabad-abad diajarkan sampai kepada kita. Makanya kita jadi orang Kristen yang bebas dari law, akhirnya jadi apa? Liberal, lawless. Bukan lawless ya, lawless ya saudara. Kalau lawless itu orang tua ya saudara. Chosen ini terus saudara, saya nggak punya waktu tapi the chosen tree ada bicara Mesias. Kisah pemilihan chosen dari one man, one nation, kemudian bergerak terus menjadi one kingdom. Karena yang diinginkan Tuhan bukan hanya bangsa. Yang diinginkan Tuhan adalah kerajaan. Yang Tuhan inginkan bukan kumpulan menungso, kumpulan wong-wong sing lingguh petakilan saudara. Yang diinginkan Tuhan itu bukan orang-orang yang cuma kelumbruan bahasa Jawanya, orang-orang yang cuma duduk-duduk 6D datang duduk diam dengar duit delongop itu saudara. Enggak.
Yang Tuhan cari di antara kita bukan kerumunan, tapi kingdom. Apakah kita sudah ada di dalam kingdom? Apakah kita adalah kingdom? Kingdom bicara tentang keteraturan, saudara. Chosen yang ketiga bicara tentang Israel dijadikan kerajaan. Saudara, kita kenal story ini, yaitu dimulai dari janji Nuh ke Yusuf, pembentukan Musa, Samuel. Kingdom secara parsial dibentuk lewat 3 rajanya yang terkenal, Saul, Daud, dan Salomo. Dan kemudian kerajaan yang terpecah, yang mundur, dan kemudian dinubuatkan ulang lewat kitab raja-raja dan nabi-nabi. Sudah dalam subbabak kerajaan yang parsial yang harus diingat, yang terpenting, tokoh yang terbesar di dalam ini adalah Daud. Covenant Tuhan dengan Daud, yaitu apa? Tuhan berjanji, lewat keturunanmu, nanti pembebas itu akan datang. Raja pembebas itu akan datang. Mesias, Kristus itu artinya adalah Raja pembebas yang diurapi oleh Tuhan. Raja pembebas yang ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu anak Daud. Dan kemudian sudah digenapi. Siapakah anak Daud? Ya sudah ngomongnya Yesus karena lompat langsung. Siapakah anak Daud? Salomo. Menarik ya sudah. Salomo. Apa arti Salomo? Ya, peace. Salomo adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah King Solomon. The new Solomon. Salomo yang baru. Ini sangat besar saudara, kisah tentang Salomo. Karena di zaman Salomo lah sudah digenapi. Bangsa-bangsa datang menyembah Yahweh karena melihat hikmat yang ada di dalam kehidupan Salomo. Tapi sayangnya kerajaan Salomo yang besar ini terpisah, terpecah saudara. Mundur. Oleh karena itu muncullah the voice of the prophet, suara nabi-nabi. Suara nabi-nabi bukan suara penghukuman saudara. Suara nabi-nabi adalah suara yang memberikan pengharapan. Makanya buat saya prophetic ministry itu bukan, pelayanan kenabian itu bukan nakut-nakutin orang. Pelayanan kenabian itu membangkitkan harapan di tengah-tengah umat yang kehilangan arah. Itu nabi yang sejati, saudara. Nabi ngamuk-ngamuk tok, sudah menakut-nakuti itu bukan nabi, saudara. Suara nabi-nabi, saudara baca seluruh kitab nabi-nabi memberikan ada 4 hal. The new people menjanjikan akan ada umat yang baru. The new king, raja yang baru. The new exodus, keluaran yang baru. And the new temple, bait Allah yang baru. Enggak pernah berubah, saudara, temanya. Kerajaan, bait Allah, umat, raja, selalu berputar seperti itu, saudara. Dan kemudian kita masuk ke era Christ. Beri saya beberapa waktu lagi. Kisah Yesus Kristus tidak akan dapat dipahami dengan tepat jikalau tidak memahami kisah besar di dalam Alkitab. Saya tanya, Tuhan Yesus itu sudah di dalam kitab Matius ketika Maria didatangi malaikat. Terus malaikat akan ngomong gini, engkau harus menamai dia Yesus. Karena dialah yang apa? Yang akan menyelamatkan umatnya dari, saya tanya, siapakah umat yang disebutkan dalam Injil Matius? Anda lulus Pak Erbas. Karena seringkali orang ketika membaca, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kalau saya tanya, siapakah umatnya? Kristen, oh gereja. No. Umatnya itulah Israel. Yesus punya misi double atau misi berlapis. Dia datang pertama kali bukan untuk kita. Dia datang pertama kali untuk Israel. Karena Israel adalah pilihan Tuhan di awal. Yang artinya Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Dia memulihkan lewat Yesus. Saudara, oleh karena itu kita nggak bisa membaca kisah Yesus tanpa memahami kisah besar dalam Alkitab. Yesus Kristus adalah penggenapan perjanjian lama karena Ia adalah Israel yang sejati. Dialah Raja Mesias yang dijanjikan. Dialah bait Allah itu yang membawa kita kepada the new exodus, keluaran baru, perjanjian yang baru, dan ciptaan yang baru. Semuanya sudah ada di dalam Yesus. Sudah sekarang mengerti apa artinya kita adalah umat perjanjian baru?
Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit kalahkan maut. Saudara, apa artinya anak perjanjian? Apa artinya umat perjanjian? Anda harus ngerti covenant. Covenant bicara pilihan. Pilihan berbicara tentang pemulihan. Kita umat perjanjian yang artinya lewat hidup kita, Tuhan ingin lewat kita dunia dipulihkan. Itu agenda kita, saudara. Misi Yesus Kristus yang utama adalah membebaskan dan memulihkan Israel lebih dulu secara rohani sehingga dapat kembali menggenapi mandatnya sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Saudara, inilah kenapa saya katakan di kelas DC. Saudara baru ngerti kan kenapa Tuhan Yesus perlu berpuasa 40 hari dicobai. Kenapa dia perlu dibaptis di sungai Yordan. Kenapa dia perlu mengalami pencobaan di padang gurun. Kenapa? Karena semua yang dialami Yesus itulah yang dialami Israel dalam perjanjian lama. Israel melewati sungai Yordan. Israel sudah dicobai di padang gurun. Saudara, betul saudara? Israel mengalami dalam tanda kutip puasa juga di padang gurun. Itu yang dilakukan Yesus. Israel gagal, Yesus berhasil. Karena dia adalah Israel yang baru. Ini yang saya katakan dia lakone, sudah kalau orang Jawa katakan. Dia aktor utamanya, ya sudah. Tapi apa misinya? Memulihkan Israel dan selanjutnya memulihkan seluruh dunia lewat Israel. Kisah Yesus adalah puncak dari kisah Alkitab, namun bukan akhir dari kisah tersebut. Sudah tahu dari mana kata-kata terang dunia muncul? Kita seringkali dengarin khotbah tentang terang dunia. Tema kita bicara tentang terang dunia nanti, GAB. The light of the world. Tapi dari mana, saudara? Dari mana kata the light of the world muncul? Injil Yohanes, ya. Tapi dari mana? Dari Yesus, ya. Tadi dari mana Yesus ketika Yesus mengatakan, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Dari mana Yesus? Apakah dia dapatkan ilham tiba-tiba dari Bapa? Enggak. Light of the world, terang dunia, itu sama dengan terang bagi bangsa-bangsa. Dan saudara akan dapatkan itu di kitab Yesaya, di mana Tuhan mengatakan kepada Israel, engkaulah terang, aku telah menetapkan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ketika Yesus mengatakan, akulah terang bangsa-bangsa, berarti Yesus mengatakan Israel gagal mengenapkan misinya, aku berhasil. Dan aku berkata kepadamu, you are the light of the world. Saudara kalau paham reading Bible story, saudara kisah-kisah ini menjadi hidup. Church, Yesus nggak berhenti, dia mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, cipta gereja. Gereja adalah kisah Kristus yang tunggal yang dijadikan kisah Kristus yang korporat. Dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus, turunnya Roh Kudus, maka terbentuklah the new people yang merupakan permulaan dari ciptaan baru untuk mendatangkan langit dan bumi yang baru. Kisah para Rasul mencatat pergerakan dinamika pertumbuhan gereja yang mendatangkan kerajaan Allah dimulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Sudah di mana ke ujung bumi? Papua? Enggak, saudara. Ujung bumi menurut Alkitab adalah Roma, Italia. Karena disitulah ending dari kitab Kisah Para Rasul. Saya biarkan Anda di situ. Hal ini mengingatkan kembali kepada amanat pertama dalam Kejadian 1 ayat 28. Go, pergi, penuhilah bumi. Kisah Para Rasul katakan engkau akan jadi saksi sampai ke ujung bumi. Paulus dalam pasal terakhir sampai ke Roma memberitakan Injil. Saudara yang sangat menarik. Kitab Kisah Para Rasul enggak ada penutupnya. Kitab Kisah Para Rasul enggak ada penutupnya. Yang artinya sampai hari ini kitab itu ditulis lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Crown, kitab terakhir yang sering bikin orang harap-harap cemas, tapi harusnya kitab ini yang paling mengembirakan. Crown, kitab Wahyu adalah sebuah kitab terakhir dalam kanon Alkitab yang sering kali disalahpahami sebagai kitab yang berbicara tentang kiamat, the end of the world. Perhatikan, siap-siap, kencangkan ikat pinggang, kalimat berikutnya mungkin akan membuat saudara agak syok sedikit. Alkitab, next, Alkitab tidak mengajarkan kiamat. Tidak ada kiamat di dalam Alkitab. Kekristenan nggak pernah mengajarkan kiamat. Alkitab tidak pernah mengajarkan kiamat sebagai the end of the world,
Namun Alkitab mengajarkan tentang akhir zaman. The end of the age. Zaman apa yang diakhiri? Zaman old creation. Zaman apa yang dimulai? The new creation. Maafkan kalau Anda yang masih berharap tentang kiamat, pagi siang hari ini saya memporak-porandakan pengharapan Anda. Banyak orang Kristen berharapnya pada kiamat, bukan pada Yesus. Makanya ngomongnya, kapan kiamat ya? Banyak orang kalau ngadepi masalah ngomong yang ini, kapan Tuhan Yesus datang ya? Saya tanya, kenapa Bu? Banyak masalah kok mengharap Tuhan Yesus datang, bukannya takut? Enggak, sebab kalau Tuhan Yesus datang, masalah saya selesai. Begitu. Kedatangan Tuhan Yesus bukan solusi. Kedatangan Tuhan Yesus justru adalah kulminasi. Tuhan tidak akan pernah datang sebelum kita sebagai gereja menggenapkan seluruh misi yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kita hanya berharap doang, gak datang-datang, saudara. Next. Kitab Wahyu khususnya dalam 2 pasal terakhir memberikan sebuah visi tentang bumi yang dipulihkan. Ingat Kejadian 1, heaven and earth become heaven. Bumi yang dipulihkan oleh kuasa Allah lewat misi dan pelayanan gereja. Langit baru dan bumi baru bukan sorga. Wahyu pasal terakhir enggak bicara sorga. Wahyu terakhir bicara langit baru dan bumi baru. Sudah bicara jalan yang dari emas itu bukan sorga. Jalan dari emas itu adanya di dalam gereja. Yerusalem baru bukan sorga, Yerusalem baru adalah the church, gereja. Kenapa? Karena saudara baca dalam Alkitab, saudara akan temukan Yerusalem baru turun dari sorga. Kalau turun dari sorga, bukan sorga. Oh ya kan? Saya turun dari bus, berarti saya bukan bus. Saya turun dari kuda, berarti saya bukan kuda. Kalau Yerusalem baru turun dari sorga, berarti dia bukan sorga. Baca lagi Alkitab dengan lebih teliti. Kenapa kita pikir Yerusalem adalah sorga? Karena lagu Yerusalem baru sering dinyanyikan di ibadah-ibadah penghiburan. Nah, bertobat ya saudara ya. Terakhir, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik yang memberikan visi, pengharapan, kekuatan bagi gereja untuk merampungkan tugasnya, saudara. Saudara, ketika saya ngerti Airbus ini kemudian saya jadi bergairah tadi, hidup. Kenapa? Karena saya dulu pikir, saya tinggal menjalani hidup ini hanya mampir ngombe, mampir mangan, sampai tuwe ompong, peot kerot, sampai Tuhan Yesus datang mati, black. Bu surga nyanyi-nyanyi, nyembah Tuhan, gitaran, sudah keyboardan, haleluya, haleluya, 12 kali diulang sampai nggak tahu, sampai kekekalan. No, it's not my mission, itu bukan misi saya. Misi saya adalah mendatangkan kerajaan Allah, saudara, di dalam kehidupan saya bersama dengan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Makanya kitab Wahyu dituliskan, come Lord Jesus Christ. Datanglah ya Tuhan Yesus, let your kingdom come and let your will be done on earth as it is in heaven. Next. This story is your story. Alkitab tidak tertutup, Alkitab terus terbuka. Karena kitab Wahyu juga enggak ada penutupnya. Kitab Wahyu terbuka seperti kitab Kisah Para Rasul. Jadi sekarang tugas saudara dan saya ngerti kisahnya Alkitab. Menjadikan kisah Alkitab menjadi kisahmu. Tell his story, change your story. Dengan memberitakan kisahnya, kita mengubah kisah. Tiap-tiap Anda punya kisah. Kisah apa? Kisah pencarian cinta sejati? Kisah sedih di hati, kisah menanti kekasih yang tiada kembali lagi, kisah mencari harta yang tak pernah datang kembali,
Kisah pencarian harga diri sejati yang entah hilang kemana tak tahu diri? No. Every one of us have a story. Tapi lewat Airbus saya katakan hari ini, biarkan his story become your story. Amin. God bless you. Sorry. Molor. Haleluya. Sudah meledak otaknya? Belum? Siapa yang masih semangat boleh lambaikan tangannya? Berarti yang lambaikan tangan ini siap bertanya ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada Q&A yang pertama. Sudah menyiapkan pertanyaan? Seperti tadi saya bilang, kalau tidak menyiapkan pertanyaan nanti bapak-bapak ini yang akan bertanya. Jadi mau bertanya atau ditanya, pilihannya begitu toh Kogun? Ya, kalau di DC begitu kan? Iya. Sudah siapkan pertanyaan? Sudah? Tadi saya mendengar ada beberapa orang yang sudah mau bertanya. Sebelumnya saya undang kembali Bapak pembicara-pembicara kita, Bapak Pendeta Doni dan Pendeta Gunawan boleh naik ke atas. Boleh dibantu? Oke. Yang mau bertanya boleh lambaikan tangan? Ya, yang belakang boleh. Silakan langsung. Bapak Pendeta Jeffrey Sandak, silakan. Ya, Yerusalem baru itu turun dari sorga, berarti Yerusalem baru itu bukan sorga. Yang pertanyaan saya yaitu berarti sorga itu mengenai tempat berarti. Karena Yerusalem baru itu kan turun dari sorga yang adalah tempat. Yang jadi pertanyaan saya adalah memang sorga itu tempat atau suasana? Ya, itu dulu Pak Gun. Saya tanya kepada Pak Gun. Terima kasih. Tadi pertanyaan ada satu lagi katanya kepada Pak Doni biar Ya, untuk kepada Pak Doni, ini kan reading Bible ya, study. Nah, saya mau tanya, mungkin dari bagian multimedia buka ayat ya. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 20 dan 21. Coba tampilin. flyernya dimatikan. Oh bukan, Matius pasal 17. 17. Ayat 20 dan ayat 21 ya. Nah ini dia. Aku berkata kepada mereka karena kamu, sorry agak mendingan di tengah. Aku berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah. Gunung ini pindah dari tempatnya. Ayat 21. Coba kita perhatikan ayat 21, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Coba saudara lihat sebenarnya enggak ada yang aneh sebenarnya. Tapi anehnya di sini ada tanda kurungnya di ayat ini. Ada tanda kurungnya. Saya punya pengertian begini, kalau ada tanda kurungnya berarti ada arti sesungguhnya.
Karena kalau ada tanda kurungnya, berarti ini bukan arti sesungguhnya. Ini arti penjelasan. Iya kan? Jadi penjelasannya bukan, saya belajar penjelasannya bukan ada di ayat 20. Tetapi sebenarnya Matius 7 ayat 21 ada di mana? Karena Matius 7 ini bukan ayat sesungguhnya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada tanda kurungnya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama silahkan Bapak Pendeta Gunawan. Ya, bicara tentang surga, surga itu apa sebenarnya? Saya katakan pertama, surga itu bicara tentang tentu saja place, tempat ya. Tapi kalau kita bicara tentang tempat, itu akan selalu dibatasi dengan tiga dimensi, sehingga kita kemudian mengartikan waktu tempat itu sebagai sesuatu yang material gitu ya. Surga itu adalah place, tempat. Tapi tentu saja dia bukan tempat yang material. Setidaknya bukan seperti materi yang kita dengar, yang kita bisa pegang, kita bisa lihat yang semacam ini. Yang menarik, N.T. Wright pernah mengatakan bahwa sorga itu adalah dimensi lain daripada bumi. Makanya tadi gambarnya Kodoni itu bagus sebenarnya. Ada dua lingkaran, satu earth, satu heaven yang mirip tapi sebenarnya beda. Jadi di manakah sorga? Sorga adalah tempat di tempat ini dengan dimensi yang berbeda. Nah, apakah kemudian tempat itu punya suasana, punya atmosfer? Ya jelas iya. Sama seperti misalnya kita pergi ke sebuah tempat misalnya. Kita pergi misalnya tempat ini ke Bandung atau kita pergi ke Puncak misalnya. Puncak tentu saja memiliki atmosfer yang berbeda dengan Kelapa Gading. Ya, oleh karena itu kalau pertanyaannya Pak Jeffrey tadi, apakah sorga itu tempat atau suasana? Saya katakan dua-duanya. Tapi the first, tentu saja sorga adalah bicara tentang tempat yang tentu saja mengandung suasana yang berbeda. Oleh karena itu ada lagu pujian, suasana sorga turunlah. Gitu. Saya kira itu mungkin puas. Mana yang tanya? Ya, oke. Baik, pertanyaan yang kedua silakan Bapak Pendeta Doni. Tapi saya juga mau protes ini Pak Jeff. Kalau saya out of topic. Ya saya tidak menjelaskan lewat Airbus ya, karena memang out of topic. Tapi kalau menurut saya memang adalah sebuah penambahan. Penambahan ada yang bilang bahwa ada beberapa manuskrip yang dalam tanda kurung jenis yang ditanyakan jenis ini kan, mana orangnya? Jenis ini bukan maka gunung itu akan pindah. Yang dikasih kurung adalah jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa, ya kan? Yang dikurung itu kan ayat 21. Ya, tetapi menurut saya walaupun itu sekalipun adalah sebuah, ada yang bilang itu di teks-teks ada beberapa teks tanda kurung itu tidak dilibatkan, ada beberapa teks yang kemudian lebih modern terlibat masuk ke dalamnya. Tapi menurut saya tidak masalah. Tidak masalahnya kenapa? Sebab mengutip dari Markus pasal 9 itu kan Matius 17. Kalau pergi ke Markus 9 dalam kisah yang sama. Dan perhatikan baik-baik, kalau di handphone saya aplikasi itu dikasih huruf merah. Huruf merah berarti itu adalah perkataan Kristus. Dan dalam Markus 9 itu memang adalah perkataan Kristus. Bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah kemudian ada penambahan berpuasa oleh Matius, saya tidak tahu. Tetapi teks kemudian memasukkannya itu seperti demikian. Jadi tergantung sumber teksnya diambil dari mana. Satu, yang kedua tidak perlu dipermasalahkan sebab konsep yang sama ada di Markus. Dan menurut saya kenapa harus dipertentangkan? Sebab kalau lihat yang dibuat oleh LAI dan sebagainya termasuk King James yang suka kasih tanda merah, yang ditarik dari Matius 17:21 itu dimasukkan dalam huruf-huruf merah. Jadi tetap dianggap perkataan Kristus. Dari mana masuknya? Ya menurut saya karena ada Markus 9-nya itu tadi. Itu jawaban saya.
Enggak puas, silakan. Enggak bisa dipuas-puasin. Iya, sebab di Markus 9 ada. Jadi ada menurut saya ada beberapa teks, setahu saya yang ditanda kurung, ada beberapa teks yang dimasukkan, ada beberapa teks, sumber teks yang tidak dimasukkan. Seandainya pun tidak, oh ini kan tambahan. Iya, tapi kan tidak ada masalah. Dalam Markus 9 kan itu tidak dikasih tanda kurung. Dalam Markus 9 itu adalah bagian dari kalimat perkataan Kristus. Gitu. Jadi menurut saya kan tidak ada pertentangan antara Matius 17 dan Markus 4 pasal 9. Itu jawaban saya. Atau saya salah nangkap, silakan ditanyakan lagi. Saya bukan tidak puas, saya puas Pak Don. Tapi maksud pertanyaan saya adalah apakah pasal 21 itu seperti dihilangkan begitu? Seperti dihilangkan, seperti tidak ada. Dia hanya menjelaskan, yang saya maksudkan tadi adalah kenapa dia pakai tanda kurung. Arti daripada tanda kurung kan berarti bukan daripada ayat itu sendiri, tetapi dia menjelaskan tentang ayat itu sebenarnya. Tetapi ayat itu mana? Ya, karena tanda kurungnya itu. Boleh saya katakan ya, ini sadis memang. Boleh saya katakan dihilangkan ayat itu. Nah itu ya maksud saya sebenarnya. Saya lagi coba nangkep. Mungkin nanti Gunawan yang akan jawab. Saya selalu mengaku dia lebih pintar dari saya. Enggak apa-apa sebab saya tidak, biar dia yang jawab. Bukan, maaf. Saya bukan kata dalam dihilangkan dasar. menurut saya kan justru ditambahkan, bukan dihilangkan. Ayat 21. Ditambahkan. Iya, tanda kurung kan itu tanda ada teks yang tidak menggunakan itu, ada teks yang menggunakan itu. Kemudian lihat dari sumber teks yang dipakai. Dalam hal ini sumber teks yang dipakai adalah sumber teks berarti oleh LAI adalah sumber teks yang memasukkan ayat 21. Walaupun harus LAI menurut saya cukup jujur kasih tanda kurung sebab menunjukkan ada sumber teks lain yang mungkin tidak menggunakan ayat itu. Tetapi seandainya dianggap ini kan tidak ada, kenapa diada-adakan? Ini pemikiran saya, semoga saya tidak salah ya. Ini kan tidak ada, kenapa diada-adakan? Tidak nyambung juga toh? Jawabannya adalah kembali ke Markus. Markus ada ayat itu, bukan tidak ada. Maksud saya. Jadi menurut saya hanya pemilihan teks yang digunakan oleh LAI untuk menyusun Alkitab bahasa Indonesia. Itu dari saya. Saya tidak tahu. Mungkin Gunawan bisa. Terima kasih Pak. Jangan Terima begitu. Saya tahu belum puas. Biarlah dia yang memuaskan hasrat. Itu hanya Tuhan aja yang bisa. Mungkin kita harus memahami dulu ya, mungkin bagaimana para penulis Alkitab ini di dalam menuliskan kitabnya gitu. Misalnya dalam konteks ini Matius misalnya. Bagaimana Matius itu menuliskan kitab Injilnya. Nah, tentu saja ini akan menjadi satu hal yang mungkin buat beberapa orang cukup mengejutkan karena di dalam teori kanon atau teori inspirasi bahwa misalnya Matius itu kan dipercaya dia menggunakan teks lain sebagai bahan dasar di dalam menyusun gospelnya dia, dalam menyusun Injilnya dia. Kemungkinan tidak tahu, ada beberapa sumber misalnya Injil Markus plus ada yang disebut sebagai sumber yang disebut Q dan seterusnya. Nah, jadi ada kemungkinan Matius waktu itu ketika menuliskan teksnya dia mengambil sebuah kisah di mana di dalam kisah atau tadi Pak Doni ngomong manuskrip yang dipakai oleh Matius itu justru tidak ada perkataan jenis ini tidak dapat diusir dengan doa dan puasa. Sementara Matius sebagai murid Yesus tahu bahwa Yesus pernah mengajarkan tentang hal ini dan Tuhan Yesus mengatakan jenis ini harus bisa diusir dengan doa dan puasa. Itu terbukti dari Injil Markus, di mana perkataan ini menjadi satu dengan teks. Oleh karena itu Matius ketika menuliskan Injilnya itu menggunakan bahan manuskrip yang sudah ada, tetapi Matius merasa kurang
Makanya dia menambahkan di situ. Atau kemungkinan bukan Matius, tapi adalah penyusun setelah Matius yang mendapatkan Injil Matius merasa perlu menambahkan kalimat itu karena dia tahu di dalam gospel yang lain Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang semacam itu. Jadi justru dengan tanda kurung itu bukan menghilangkan, saya setuju dengan Kodoni, justru dengan menambahkan kurung itu dia memperkuat bahwa kasus ini Tuhan Yesus pernah mengajarkan harus disertai dengan doa dan puasa. Iya, Ya. terima kasih. Oke. Maaf, maaf. Nah, sebentar saya tambah dikit. Ya, saya coba periksa di King James Version itu tidak pakai tanda kurung. Ayat 21 itu ada, tidak menggunakan kata kurung. Dalam American Standard Version ayat 21 itu seperti LAI memberi tanda kurung. Tetapi dalam New English Translation Net Bible itu tidak ada ayat 21. Kalau saya pakai net kemudian Pak Jeff tanya begitu, kenapa dihilangkan? Ya, saya ngerti. Tetapi dalam bahasa Indonesia sama seperti American Standard Version dan sama menggunakan manuskrip yang sama dengan King James. Bahwa ada manuskrip yang memuat itu. Ada manuskrip yang tidak memuat itu. Kenapa tidak dimuat? Misalnya ada manuskrip hanya berhenti di Markus 16 ayat 8. Ini bagi yang belajar, ya Markus 16 ayat 8. Ayat 8 sebagian 8b sampai selesai itu tidak ada. Kenapa dipakai di pemilihan? Jawabannya ada pemilihan manuskrip yang dipakai untuk menerjemahkan Alkitab itu. Manuskripnya yang dipilih. Ini dipakai manuskrip mana? NET, New English Translation, tidak menggunakan manuskrip yang sama dengan LAI, ASV, dan King James Version. Apakah NET Bible salah? Jawaban saya tidak. Pemilihan manuskripnya yang berbeda. Itu urusannya profesor-profesor manuskrip. Makanya kalau sudah profesor manuskrip itu semua peneliti Alkitab angkat topi lah, sudah paling hebat mereka sudah. Pak Bambang Nursena menurut saya orang yang sangat jenius dalam kalangan Indonesia menurut saya karena dia mengambil bidang manuskrip. Gitu. Mereka yang tahu kenapa pemilihan, terus kenapa pilih yang sana, kenapa tidak pilih ini. Tidak tahu saya itu. Mereka urusan mereka. Nanti kalau ketemu Pak Bambang Nursena, profesor manuskrip yang lain, tanyalah pada mereka. Kenapa LAI pakai ini, yang lain tidak pakai ini, kenapa? Tapi jawaban saya hanya karena pemilihan manuskrip yang berbeda. Jadi ada catatan manuskrip yang memuat ayat itu, ada catatan manuskrip yang tidak memuat ayat itu. Kenapa? Karena manuskrip yang berbeda. Belum capek, pas waktu capek ada yang guyon begini. Markus 16 cuma sampai ayat 8, belum selesai ditangkap, di penjara. Makanya dia belum selesai tulis, kira-kira begitu. Nggak tahu, ada apa, kenapa dia menghilangkan itu. Penulis manuskrip lanjutan, kenapa menggunakan ayat? Saya tidak tahu. Jadi itu jawaban saya, pemilihan manuskrip saja. Oke, terima kasih Pak Don. Terima kasih. Dipuaskanlah kiranya hatimu, Ya. brother. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah menunjukkan untuk pukul makan siang. Jadi Q&A pertama kita selesaikan dulu, tapi tenang nanti setelah sesi 2 dan 3 itu, 3 dan 4 masih ada Q&A. Jadi boleh ditampilkan, Bapak Ibu boleh mengetik pertanyaannya dan di-submit ke website di Slido. Boleh ditampilkan? Ya, boleh di-scan barcode dan langsung tanyanya di sini. Nanti kita akan bacakan di Q&A yang terakhir. Oke? Oke, Bapak Ibu kita akan break untuk makan siang sampai pukul 12.15. Jadi tolong sebelum jam 12.10 sudah berada lagi di tempat ini.
12.10 sudah kembali lagi di tempat ini, kita akan melanjutkan sesi kita yang selanjutnya. Dan diingatkan Bapak Ibu, harap bertanya sesuai topik yang dibicarakan. Jangan bertanya di luar topik yang dibicarakan. Kalau di luar topik nanti ngomongnya ajak pendeta-pendetanya ngopi aja bareng. Ya, gitu. Oke, kita akan break untuk makan siang. Dengan kasih Kristus saya minta kesediaannya Pak Pendeta Semi untuk berdoa. Dan akhirnya kami tiba pada masa-masa yang menyenangkan untuk makan siang. Tuhan berkati makanan yang sudah disiapkan. Dan dengan sukacita kami makan bersama. Haleluya. Amin. Tes. Bapak Ibu jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Harap berdiri dan berbaris di sini karena kita mau foto bersama dulu. Karena nanti salah satu pembicara kita ada yang harus berangkat lebih terdahulu, jadi mau foto dulu bersama sekarang. Yang pria ada di atas, yang wanita ada di bawah. Nggak usah pakai kursi, berdiri aja. Yuk mari, ayo cepat-cepat. Kampung tengahnya sudah berbunyi, ayo mari silakan. Ayo mari cepat Bapak Ibu. Yuk mari waktunya terus berjalan. Yang merasa tingginya kurang harap bisa berdiri di depan. Yang di foto itu hanya bisa di tengah. Jadi yang kiri dan kanan harap ke tengah. Ya, harap masuk ke tengah. Yang di sebelah kiri dan kanan itu tidak kena, jadi harap ke tengah. Di tengah pilar, masuk ke pilar. Yang berada di luar pilar tidak akan terlihat. Nanti kursi-kursinya dihilangin aja, diedit. Hason tolong masuk ke tengah, jadi nggak ada yang di sini, sebelah situ aja Hason, sebelah sana. Jadi ada cowok di sebelah sana juga. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ganti gaya lagi 1, 2, 3, ganti lagi gaya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu nggak usah keluar, duduk aja di tempat masing-masing. Nanti makanannya dibawain di dalam. Duduk aja di tempat masing-masing.